Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulandari. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan menurut buku Dasar-dasar Kependidikan dalam pengertian yang sederhana dan umum, maka pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pengertian pendidikan menurut saya adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk menambah dan memperluas suatu kemampuan seseorang dalam berbagai hal. Yang kedua ada karakteristik pendidikan. Karakteristik atau ciri khas pendidikan dapat kita bahas dari berbagai komponen seperti siswa, guru, gedung, peralatan pembelajaran, kurikulum, dan pembelajaran. Semua komponen ini merupakan komponen yang ada pada setiap satuan pendidikan. Selanjutnya ada tujuan pendidikan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, contoh metode pendidikan. Menurut Slavin tahun 2009 halaman 166 sampai 167 di dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT ada beberapa komponen utama, yaitu 1. Presentasi di kelas. Yang kedua, tim terdiri dari 4 atau 5 siswa yang mewakili seluruh bagian dari kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras, dan etnisitas. Yang ketiga ada game. Game terdiri atas pernyataan-pernyataan yang kontennya relevan yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa. Yang keempat ada turnamen. Turnamen adalah sebuah struktur di mana game berlangsung. Biasanya dilaksanakan pada akhir unit pokok bahasan. Yang kelima ada rekognisi tim. Pengukuhan kelompok dilakukan dengan memberikan hadiah atau sertifikat atas usaha yang dilakukan kelompok. Selanjutnya ada korelasi pendidikan dan peserta didik. Korelasi pendidik dan peserta didik merupakan komponen yang penting untuk mensukseskan komunikasi dalam lembaga pendidikan. Komunikasi dalam lingkungan belajar masih sangat penting untuk dilakukan baik verbal maupun non-verbal. Oleh karenanya, baik pendidik maupun peserta didik sebisa mungkin harus memiliki kualifikasi yang sudah dipaparkan di atas. Komunikasi yang akan diwujudkan antara pendidik dan anak atau peserta didik harus berjalan dengan baik. Komunikasi ini menjadi penentu bagaimana peserta didik mampu menerima dan mengolah informasi yang dia peroleh. Selanjutnya, relevansi pendidikan di Indonesia. Relevansi pendidikan adalah sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Relevansi di pendidikan dapat dilihat dengan mengikuti alur input, proses, output. Yang pertama, bentuk-bentuk relevansi pendidikan, lembaga pendidikan, sistem pendidikan, proses pendidikan, hasil pendidikan. Yang kedua, ada penyebab ketidakrelevansian pendidikan.
lembaga pendidikan, sistem pendidikan, proses pendidikan, dan hasil pendidikan. Yang ketiga, ada solusi agar terwujudnya relevansi pendidikan. 1. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup. Yang ketiga, sistem pendidikan yang tepat. Dan yang keempat, tujuan dari pendidikan. Yang kelima, agar semua solusi ini dapat terwujud, tentunya diperlukan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa berdoa. Jika juga bantuan dari pemerintah yang nyata dan kontribusi dari seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian ada daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.